Kembali lagi di Prime Time News pemirsa, dan kami masih membahas dan akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai wacana libur 1 bulan selama bulan puasa. Masih juga bersama dengan Bu Retno dan juga Pak Holil di sini dari MUI. Mungkin tadi saya ingin melanjutkan kembali ke Bu Retno ya Bu, karena sempat terpotong saat konferensi pers tadi Bu. Jadi kalau di rumah kan anak-anak itu dikhawatirkan kalau memang benar-benar libur 1 bulan lamanya nih Bu ya, dikhawatirkan mereka malah bosan karena tidak begitu banyak bisa aktivitas fisik di bulan puasa dan akhirnya malah pelariannya ke gadget Bu. Iya, betul. Jadi gini, kalau anak belajar di rumah atau belajar dari rumah gitu, memang peran orang tua menjadi sangat besar. Karena kan itu harus ada pendampingan dan pengawasan dari orang tua gitu ya. Nah, jadi kalau anak-anak ini libur, artinya kan untuk mengisi waktu bisa saja kan harus melakukan beberapa kegiatan. Nah, kegiatannya apa? Ketika orang tua tidak ada, maka kan sulit juga menciptakan. Lalu anak-anak ini akhirnya mencari cara sendiri, dan yang paling gampang kan tadi menghabiskan waktu nonton drakor misalnya, kemudian main game misalnya ya, atau bahkan menggunakan sosial media, atau bahkan bisa menggunakan juga internet untuk hal-hal yang umpamanya saja ya, mengakses pornografi misalnya gitu, ketika Oke, orang tua memang tidak mengawasi. Atau yang paling banyak sih biasa ngabisin waktu main game ya, kemudian betul. juga melakukan ya pokoknya menghabiskan waktu dengan gadgetnya. Nah, ini yang kita khawatirkan ketika orang tuanya kan nggak libur, anaknya libur tapi orang tuanya enggak gitu. Jadi habis sahur misalnya, setelah pagi subuh dan lain-lain, lalu orang tuanya berangkat kerja. Nah, ini yang Ya, bagaimana kemudian mengawasi anak-anak atau mendampingi anak-anak selama tadi ya kita sebut dengan berada di rumah, atau baik. dengan istilah tadi libur gitu. Nah, tapi kalau sekolah kan anak-anak ini kemudian sekolah hanya waktunya pendek gitu ya, tidak seperti biasanya, dan itu anak-anak tetap bersosialisasi, tetap punya aktivitas ya, yang mengawasi juga ada guru. Kemudian ketika di rumah nanti orang tuanya pulang lebih cepat juga biasanya gitu bulan Ramadan, lalu mereka berbuka bersama dan lain-lain. Nah, tarawih dan lain-lain ini yang Ya, menurut saya penting tadi ya, orang tua mencontohkan dan mengisi waktu baik. untuk hal positif selama bulan Ramadan. Jadi dikurangi jamnya saja ya yang lebih efektif ya. Kalau begitu Pak Holil, kalau menurut Kementerian Agama, kan tujuannya bulan Ramadan ini akan agar ibadahnya lebih bisa berkualitas. Nah, kalau dari MUI sendiri menilainya, apakah anak-anak jika tetap bersekolah, kualitas ibadahnya ini bisa terganggu Pak? Pak Holil, sepertinya audionya masih belum terdengar. Saya kepingin sebenarnya eh, kerangka berpikir ibadah dan belajar itu tidak bertentangan, tidak suatu yang dikotomis ya. Jadi ibadah sambil belajar itu bisa dilakukan. Mungkin bisa saja bahwa pada kegiatan di bulan Ramadan itu sekolah lebih banyak memberikan pendidikan karakter, pendidikan ibadah itu lebih baik menurut saya daripada diberikan libur. Jadi stimulus-stimulus berkenaan dengan belajar dan ibadah dan pembentukan karakter menjadi satu. Nah, mungkin karena pesantren punya undang-undang sendiri ya, sehingga bisa pesantren barangkali bisa melakukan itu, dan sudah dilakukan sebagian pesantren, yang Ya, apalagi pesantren yang memang mengikuti Kementerian Agama. Karena ada pesantren yang boarding school itu ada yang mengikuti sistem pendidikan Dikbud umum, sehingga saya pikir perlu dipilah-pilah. Artinya bisa saja diberikan opsi itu libur selama Ramadan bagi pesantren yang memang penuh full boarding itu, bisa saja juga memberikan stimulus tentang bagaimana kegiatan-kegiatan pada bulan Ramadan itu anak-anak sekolah bisa dikombinasi baik. antara kegiatan yang sifatnya belajar dan kegiatan karakter. Karena paling bagus ketika Ramadan itu pendidikan karakter. Anak-anak Ya. bisa dikendalikan Artinya emosinya, bisa anak-anak diterapkannya ke bisa pesantren ya Pak ya, maksudnya ya. Kalau ini lebih bermanfaat diterapkan ke ya, pesantren daripada sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Pendidikan begitu kan? ya, kalau libur full 1 bulan, saya pikir yang lebih tepat adalah di pesantren. Karena kalau di luar Baik. pesantren kan banyak macam agamanya, tidak hanya Islam kan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja umpamanya di bulan Ramadan itu bagi yang Muslim di sekolah-sekolah itu memberikan kegiatan-kegiatan yang bisa mengelaborasi antara belajar dan pendidikan karakter yang ditunjang dengan kegiatan ibadah puasa itu, sehingga tidak berarti libur total gitu loh. Kalau itu libur total kan menjadi tidak produktif. Ada Baik. sebagian yang saya tadi ceritakan di pesantren saya ini libur seperti sekarang, banyak santri yang nggak pulang.
Apakah karena memang anaknya lebih besar di pesantren, ada kalanya memang orang tuanya minta, Pak saya pusing kalau di rumah, apalagi makanya dia tidak libur, harus ngomong anaknya lebih banyak bermanfaat kalau di pesantren. Ya, Jadi sanksi mental sebenarnya dikaji tidak bisa berlaku umum kalau toh mau dilakukan, tapi juga tidak bisa ditolak karena memang sudah berlaku di beberapa pesantren. Cuman perlu oke. barangkali ada kajian lebih mendalam mana yang lebih efektif. Tapi dua hal misalnya yang paling efektif. Yang pertama adalah karena pesantren punya pilihan sendiri. Yang kedua, memastikan kegiatan sekolah-sekolah di bulan Ramadan itu dengan kegiatan pendidikan karakter dan pendidikan Baik, bagaimana mereka mengenal Tuhannya, mengenal Allah baik, Subhanahu wa taala bagi yang beragama Islam. baik. Pak Holil singkat saja, jadi kalau ini diterapkan lebih banyak manfaatnya atau mudorotnya kalau di sekolah-sekolah umum? Sebenarnya manfaat semua, nggak ada mudorotnya. Oke, Cuman mana yang lebih banyak manfaat, yang lebih banyak manfaat tergantung pada kondisi sekolahnya. Kalau kurikulum yang seperti sekarang, saya pikir baik, libur bulan Ramadan tidak tepat, gitu ya. baik. Kurang Bu begitu Retno, bermanfaat. sama? Lebih banyak manfaat atau mudorotnya Bu kalau diterapkan secara umum? Iya, kalau menurut saya soal efektivitas aja ya. Lebih Baik, baik sih efektifnya ya aktivitas selama bulan Ramadan tuh anak-anak tetap punya rutinitas. Harus baik. bangun, harus berangkat sekolah, harus belajar, kapan mengaji dan di sekolah itu juga biasanya ada kegiatan membaca Al-Qur'an. Jadi kayak sebelum Oke, dimulai setiap Ramadan itu akan ada baca setiap hari. Dan itu bagaimana mereka juga sebenarnya beberapa sekolah negeri pun ingin anak-anaknya khatam gitu ya Qur'annya oke, dan itu ada bacaan setiap hari dan lalu sholat zuhur berjamaah baik. juga ada sholat duha berjamaah jadi menurut saya lebih baik sih masuk aja hanya jamnya Oke, betul-betul dipendekin agar anak-anak punya waktu ibadah lebih banyak ya di rumah bersama keluarga. baik. Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia Holil Nafis dan pemerhati pendidikan Retno Listiarti, terima kasih atas keterangannya di Prime Time News kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.